Lanjut Kak, kalau Ya. sebenarnya metode curricular sebenarnya turunannya dengan pendekatan hubungan emosional yang dipakai. Jadi masing-masing dalam kepengurusan itu Kak, Berhasil masing-masing kok, karakter berhasil kok bikin anu nih teori baru. belum belum maksimal, belum maksimal kita. Ada masing-masing karakter di dalam kepengurusan. Kayak misalnya Kak perempuan itu Kak, ada yang suka main sosial media, ada yang main Instagram, main IG, main TikTok dan sebagainya. Laki-lakinya ada yang suka main game, ada yang suka merokok. Jadi permainan taktiknya atau tekniknya itu kan masuk. Jadi kita dulu masuki dunianya mereka, caranya kita masuki dunia mereka, baru kita menarik dia untuk masuk ke dunia atau untuk lebih berminat kembali ke lembaga. Misalnya ada perempuan yang suka masuk TikTok, mungkin di support dulu terhadap apa minatnya, terhadap apa yang suka, baru kita pahamkan dia untuk gunakan hal tersebut positif, baru kembali agar kembali minatnya berlembaga. Ini sih ya 2018 laki-lakinya yang suka main game ya tempat banget di gamenya dulu, baru Ya lama toh. kelamaan Memang memang minat ada main memang ada game. teorinya itu, memang ada teorinya. Dan Apa? 2019 yang dari 10 laki-laki hanya satu yang tidak merokok, terpaksa masuk ke dunianya dulu mereka, baru ternyata bisa nih ditarik kembali untuk minat berbahaya begitu yang kupakai. Tapi sulitnya memang Kak, ajak mereka di masa pandemi ini. Tapi Oh, begitu menurut deh, kita tarik ada ulur. nih Oh, perubahan itu banyak yang kau ada maksud itu. tarik ulur deh, begitu deh. Lebih kepada Iya, pendekatan emosional dengan cara menyelami iya, kebiasaannya mereka. mereka iya Kak. Ya tahu, cocok, tahu, cocok. Turunannya tahu Fadil, itu turunannya selain kau lebih kepada bukan turunan sih, lebih kepada Iya, cabangnya, cabang yang lain daripada bonceng-bonceng caranya ya, kan. caranya dari Iya, kalau Wawan ya Wawan, bagaimana kemarin Wan? Lanjut lagi Wan, kata tadi hilang suaramu. Kak, maaf Kak, karena jaringan juga di kampung itu agak bermasalah Kak dong. Iya, terdekatku dengan sungai. Aduh. Apa tadi Kak itu? Saya Iya, pertanyaannya. saya bilang bagaimana kemarin itu merangkul teman-teman pengurus HMJ biar proker bisa jalan. Oh Apalagi iya, kemarin itu pengurusanmu itu kayaknya banyak teman angkatanmu banyak di situ. iya Kak, lumayan sih. Iya toh? Iya, iya, iya. Iya. Kemarin itu Kak, kalau dari ya pengalaman tuh Kak, kalau udah saya ingat juga, eh, yang pertama mungkin Kak, karena memang pengurusan sebelumnya kan itu misalkan pengurusan sebelumnya waktu di kita kan rata-rata temanku semua, terus pas turun ke saya ambil beberapa dari yang saat di pengurusan tak menjadi bagian dari pengurusanku untuk di pengurus inti pada saat itu. Nah, Presidium. untuk anggotanya sendiri pada saat itu tidak bisa dipungkiri Kak, untuk merangkul adik-adik itu pada saat itu untuk menjadi anggota, ada tentunya juga ada tendensi ataupun campur tangan dari senior-senior itu Kak, terkait juga bagaimana ini adik-adik sebagai penerus ke depannya. Nah, di situ juga mungkin apa salah satu, walaupun dibilang mungkin ada yang terpaksa masuk dalam kepengurusan, ada yang memang berkeinginan sekali untuk masuk, ada yang setengah-setengah, tapi ya dengan adanya dengan apa namanya kekompakan dari teman-teman dari senior-senior yang bilang eh, harus ada dari pengurusan ini, harus ada dari apa namanya dari angkatan di bawahmu menjadi pengurus. Nah, itu juga mungkin menjadi tendensi dari adik-adik sehingga mereka semua mau masuk dalam kepengurusan. Nah, itu mungkin yang pertama Kak. Mungkin dari situ, walaupun memang awalnya terpaksa adik-adik untuk masuk dalam kepengurusan. Nah, seiring berjalannya waktu tentunya kita melihat tuh Kak, yang sebenarnya apa sih yang kurang dari pengurusan tak, sehingga apa yang sebenarnya harus kita jalankan ini sehingga teman-teman ini pengurus, teman-teman anggota ini mau menjalankan pengurusan itu dengan ikhlas, tidak berat, tidak ada rasa kayak bagaimana untuk menjalankan pengurusan bebas tanpa ada beban begitu. Nah, mungkin seiring berjalannya waktu kita tentunya banyak juga apa namanya sharing dengan pengurus-pengurus sebelumnya apa-apa yang harus dilakukan. Nah, pada saat itu tentunya pengurusan saya kan angkatan di bawah saya itu 2015. Nah, tentunya di tahun 2015 juga itu sebelumnya kan sudah masuk dalam kepengurusan pengurusannya kita pada saat itu. Walaupun memang yang mereka dapatkan
tidak full untuk kepengurusan. Nanti pas pada saat kepengurusan saya dia mendapatkan full. Nah, dari situ juga mungkin salah satu faktor bagaimana kita bisa merekrut ataupun menarik anggota sehingga adik-adik bisa mau masuk dalam kepengurusan. Itu adanya pengalaman dari mereka walaupun hanya sebentar. Itu untuk faktor yang keduanya kata. Setelah tadi faktor yang pertama mungkin adanya tendensi dari senior-senior ataupun mereka melihat bahwa masa di kepengurusan sebelumnya ada kakak-kakak yang masuk sedangkan kita tidak. Kan biasanya ada yang berpikir seperti itu. Iya, betul. Kalau di mahasiswa ya. Nah, mungkin itu yang salah satunya. Nah, seiring berjalannya waktu tentunya tidak bisa dipungkiri juga ada rasa jenuh mungkin. Ini mungkin menurut saya ada rasa jenuh ataupun hampir semua orang yang masuk di HMJ kayaknya kalau sudah setengah periode itu betul. Sudah mulai jenuh. Nanti panas-panasnya itu lagi kalau akhir-akhir mau farmasi betul, Kak. Farmasi event kah? Farmasi event. Ya, itu mulai lagi panas-panas itu. Farmasi Pagansa. Mulai panas-panas betul. Itu Kak. Di awal-awal panas-panas, pas di tengah-tengah pengurusan agak longgar, banyak yang tidak ikut rapat. Bahkan yang ikut rapat biasa 10 orang dari 70-an pengurus. Bahkan pengurus inti yang ada, yang lain itu tidak ada nih. Tidak bisa dipungkirkan seperti itu tuh Kak. Jadi tidak bisa dipungkir, betul. Bagaimana sih waktu itu? Betul. Nah, itu waktu itu kalau tidak salah bagaimana caranya Nah, untuk merangkul adik-adik tentunya untuk masalah seperti itu Kak berpikir keras juga tentu ada berbagai cara yang kita lakukan. Yang pertama yang tidak ikut rapat kita kasih denda. Kalau salah waktu itu ada. Bikin denda Yang merangkul pengurus. Denda. Tidak ikut rapat sekali didenda berapa ribu sehingga terkumpul juga beberapa waktu itu uang untuk dari hasil denda, tapi ternyata ada juga pengurus yang berpikiran biar tidak ikut Kak, beberapa dibayar. Betul. Tetap mending bayar satu kali supaya tidak ikut rapat banyak kali nih. Betul. Ada yang pikir begitu. Jadi dipikir lagi bilang bagaimana caranya supaya bisa ikut ini adik-adik. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata dipikir juga, saya pikir juga pada waktu itu kalau mau dipaksa ini adik-adik untuk ikut dalam kepengurusan mungkin tidak bisa. Nah, pada saat itu ya kita dengan ikhlasnya mungkin saja kita bilang yang mau saja ikut dalam kepengurusannya itu kita manfaatkan atau itu kita yang istilahnya itu yang kita maksimalkan untuk bekerja. Nah mungkin pada saat pengurus ini bisa mau aktif kembali itu pada saat ada pelaksanaan program kerja yang memang program kerja itu kayak bagaimana kalau di himpunan itu program kerja yang istilahnya program kerja andalan lah. Gitu. Iya. Mereka baru mau berkontribusi pada saat ada program kerja andalan. Kalau program kerja yang lain yang kayak ecek-ecek kadang juga tidak malas ataupun kalau Kak, salah satu lagi itu kalau pencarian dana kan itu salah satu juga alasan mereka kalau pencarian dana itu salah satu alasan yang bikin malas juga pengurus biasa. Nah itu yang itu yang kasih susah kita biasanya berpikir bagaimana ini bisa kita kalau begini sama pengurus. Nah itu juga menjadi salah satu emang kalau kalau di HMJ itu orang sudah capek badan, sudah capek berpikir sampai malam rapat, lama dipikir lagi cari uang ini. Betul. Ada yang ikut rapat sampai malam, dia juga yang cari dana. Sedangkan ada temannya yang lain tidak ikut rapat, tidak cari dana. Jadi yang ini yang ikut rapat, yang sering aktif berpikir, kenapa saya begini terus, baru temanku tidak tunjuk. Ada yang pikir begitu ya, Kak? Iya. Nah, itu juga. Iya, betul. Itu kau dengar itu. Salah satu dari banyaknya masalah. Arif. Salah satu dari banyaknya masalah yang mungkin kita hadapi di himpunan Kak. Nah, yang mungkin juga kita tekankan biasa kalau rapat, kalau misalkan memang pada saat itu terkumpul adik-adik semua, selalu kita tekankan sama adik-adik, sama-sama pengurus bahwa kita di himpunan ini memang bukan organisasi profit. Artinya kita berorganisasi bukan untuk mendapatkan keuntungan di sini. Cari keuntungan, betul. Memang untuk mendapatkan uang. Memang untuk belajar saja kita di HMJ. Kita di organisasi di HMJ untuk mendapatkan soft skill kita, mendapatkan bagaimana kita berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, bagaimana kita bisa mendapatkan relasi di luar, bagaimana bisa mendapatkan skill untuk bagaimana kita ke depannya tuh Kak. Nah itu mungkin kita tekankan sama adik-adik, tapi ya memang ada yang menerima, ada yang juga keluar masuk telinga kanan keluar kiri.
Nah, tapi ya yang seperti itu mungkin kita biarkan, misalnya yang mau kerja itu saya kerja. Itu sampai pada saat tapi itu Kak, yang mau saya kerja itu saya kerja. Iya, sampai keluar bahasa seperti itu dia Kebetulan bilang, juga yang kalau mau ada kerja itu ada saja. Jangan mikir berapa jumlahnya, intinya itu mau saja. saja. Jangan dipaksa yang lain. Iya, betul. Iya betul. Iya. Sampai-sampai ya kita berpikir juga ada mahasiswa baru, nah ini kita manfaatkan. Mungkin itu saya Kak, anunya. Setiap periode kayaknya begitu, asal ada mahasiswa baru, kayaknya itu jadi sumber tenaga paling besar itu, mahasiswa baru. Betul. Itu kan dari cerita banyak ya, Arif. Ada 4 ini ketua HMJ di atasmu yang bercerita tentang bagaimana caranya mereka merangkul pengurus-pengurusnya. Saya pikir kau jadi ketua HMJ sudah siapkan juga amunisi toh, tidak mungkin pergi berperang tanpa amunisi. Minimal sudah dibekali sama si Junet inilah toh yang paling dekat. Kira-kira bagaimana caramu ini selama pandemi ini, kan tidak mungkin orang kuliah. Jadi kalau untuk hubungan emosional untuk semua pengurus kayaknya tidak bisa dipungkiri, susah, jarang ketemu, tidak bisa kau ajak pergi makan nasi goreng dibilang Fadil, tidak bisa kau selami kebiasaannya dia bilang Junet, tidak bisa semua. Jadi bagaimana ceritanya kau bisa yang nanti jalankan selama 1 periode? Kau cerita dulu. Kalau dari saya Kak, kan saya selaku ketua HMJ yang sekarang menjalani ke depannya bagaimana, itu pasti bercermin kepada ketua-ketua atau periode-periode sebelumnya, bagaimana cara-caranya untuk jalani ini kemudian ke depannya untuk bagaimana tarik itu anggota-anggotanya. Alhamdulillah Kak, kalau selama saya ini awal-awal kepengurusan ada juga yang tatap muka langsung, beberapa pengurus lah yang tatap muka langsung. Ya, mungkin kalau cara aku Kak ya tidak jauh beda sama senior atau periode sebelumnya, seperti pendekatan persuasif, atau kalau dari saya sendiri itu kuanggap mereka sebagai teman, bercerita sebagai teman, selayaknya teman sebaya, sampai mereka beranggapan juga sama begitu kayak Arif seperti temanku, meskipun itu memang seniorku, tapi dia anggap ya bagus kayaknya mereka santai gitu. Bagus kayaknya kalau memang kau mau merasa jadi teman, bagus kamu kalau kau mengulang ikut kau di angkatannya. Cocok. Dari itu nilai error. Lebih dapat pilnya. Lebih dapat pilnya tuh Indra. Iyalah. Iya, pil teman. Iya, cocok itu Kak. Katanya cocok itu. Iya. Iya, mungkin caramu benar Mi toh menganggap semua jadi menganggap semua pengurus itu teman supaya lebih akrab untuk bangun hubungan emosional. Tapi begitu Mi ya tidak bisa kau pungkiri, mungkin sekarang paling susah memang sekarang periodemu karena pandemi, tidak pernah orang ke kampus, tidak pernah ketemu dengan semua, tidak bisa kau akrab semua. Jadi ya maksimalkan saja yang ada ya, Rif. Iya. Saya mau tanya dulu nih, pengurus HMJ ini kan rata-rata periode itu ada semua ada semua proker andalan tak ceritanya toh, program kerja andalan tak gitu. Ataupun ada masa-masa yang tidak bisa kau lupa begitu selama pengurus HMJ. Kira-kira apa itu? Maksudnya pengalaman yang selama kau jadi ketua HMJ apa begitu? Kalau Junet kan jelas Mi, mungkin ikut demo. Kalau Junet itu sih paling berkesan kayaknya dia. Kalau Fadil kira-kira kemarin jadi ketua HMJ apa paling berkesan Fadil? Memang kayaknya bonceng-bonceng junior pergi makan nasi goreng itu paling berkesan nih atau apakah? Itu kesan. Itu kesan setiap malam sih Kak. Setiap malam. Kesan indah. Kalau kesan di program kerja, dulunya kan ada program kerja besar yang harus program kerja ya. Sama ada momen-momen lain, tabrakan depan sekret kah? Begitu apakah? Kalau momen
momen pada saat pemilihan sih Kak. Waktu kau yang mau dipilih jadi ketua HMJ, begitu? Iya, waktu mau jadi ketua HMJ sama momen di saat momen pemilihan sama momen di saat mau melaksanakan kegiatan kemudian tidak bisa, maksudnya tidak bisa dilaksanakan itu kegiatan. Maksudnya dilarang begitu? Atau tidak ada uang? Sih Kak, karena memang waktu pertama faktor uang sama faktor memang program kerjanya terlalu banyak begitu Kak, terlalu banyak dan space waktunya itu tidak cukup untuk dilaksanakan. Sama kan kemarin itu Kak, waktu dulu ekspektasinya mau adakan kayak Alpasi kemarin yang terlaksana di Indra. Jadi saya kemarin waktu rapat kerja yang lebih saya tonjolkan itu lebih ke akademiknya, lebih ke program kerja yang ini kayak lomba poster, lomba KTI. Berarti memang kemarin visinya apa, lebih mengembangkan ke akademik deh. Lebih mengembangkan ke internal, maksudnya kalau pemikiranku kemarin itu kan dia sudah merangkul internal eksternal. Jadi kalau misalnya internalnya itu outputnya nanti ke kegiatan itu, jadi eksternalnya bisa menarik menarik kampus-kampus luar untuk masuk gitu di UIN. Artinya kalau memang memang begitu niatnya dari kemarin. Kalau saya orang luar tuh, orang awam yang baru lihat sekarang dan baru dengar cerita hari ini, berarti artinya sudah berhasil. Apalagi dengan angkatannya Indra yang sudah kemana-mana, 2017 yang sudah ikut lomba dan juara, angkatannya Arif juga yang sudah baru belajar ke angkatannya Junet begitu. Saya bisa bilang kemarin basic yang kau bangun selama periodemu, alhamdulillah sudah terasa sampai saat ini begitu. Memang waktu visi pertamanya memang itu sih Kak, ingin mengembangkan, ingin memperkenalkan itu UIN Alauddin di luar dengan cara melaksanakan kegiatan Alpasi. Tapi karena Alpasi kemarin tidak bisa dilaksanakan dengan biaya dari pimpinan itu tidak turun, makanya cara lainnya itu Kak, kalau ada mahasiswa entah itu angkatanku, entah itu adik-adik yang mau ikut lomba, saya berusaha untuk bantu, berikan dana, bantu proposalnya begitu. Kayak kemarin itu ada kayak Caca yang keluar, betul. Ada kemarin Evi yang keluar juga ke Gontor. Jadi maksudnya siapapun yang mau ikut Kak diberikan kesempatan untuk ikut. Jadi memang tujuannya untuk memperkenalkan sih UIN Alauddin kemarin di lomba-lomba seperti itu. Kalau kemarin lawan ya, ada Muswil. Oh, ada Muswil dia yang angkatan kemarin di prodemu. Muswil Isma Parsi. Tertutupi sih itu yang kemarin. Muswil Isma Parsi jadi tertutupi sih kemarin Alfasi dengan adanya itu Muswil Kak. Jadi orang-orang luar juga bisa masuk lagi ke UIN, lihat lagi bagaimana UIN. Betul. Tapi salah satu pukulan juga sih Kak kemarin, pukulan kenapa Alfasi itu tidak terlaksana waktu saya tuh. Jadi makanya dengan cara membayarnya ya kemarin itu jadi steeringnya waktu Indra yang Alfasi, maksudnya untuk membayar saja ke program. Berarti memang tidak lepas tanggung jawab. Kalau Wawan kemarin, karena apa momen yang paling tidak dilupa waktu jadi ketua HMJ? Ya Kak, coba. Agak putus-putus Kak. Enggak sih. Kemarin kita bilang pengalaman atau momen yang paling tidak dilupa waktu jadi ketua HMJ. Oh, pengalaman momen nih Kak. Kalau saya Kak lebih kepada ya cocok Kak, pengalaman, apalagi pengalaman pribadi terkait untuk berhimpun di HMJ. Karena saya kira pengalaman kita semua di sini tidak jauh beda pasti kalau tentang pengurusan di himpunan. Yang saya pikir setelah sampai saat ini tuh Kak, setelah saya pikir apa yang saya dapatkan kemarin waktu di HMJ kemarin, ternyata setelah saya pikir tadi barusan juga, ternyata apa yang saya dapatkan di himpunan tidak ada dapatkan teman-teman saya di angkatan.
tidak dapatkan senior saya, tidak dapatkan juga junior saya, mungkin hanya beberapa orang yang dapatkan kayak kita, teman-teman yang ada di sini. Itu contohnya adalah bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan kampus, Pak, yang ada di fakultas. Kalau ada apa-apa pas kita yang ditunjuk untuk komunikasi dengan mereka. Itu salah satunya, Kak. Yang momen tidak bisa saya lupakan. Saya ingat itu hari ada satu masalah terkait untuk bagaimana kita bisa komunikasi dengan pimpinan di fakultas. Pasti saya yang dicari sama teman-teman itu untuk bisa komunikasi dengan yang di atas. Nah, itu salah satu momen yang paling bisa saya cukup berharga lah untuk saya. Ya, betul. Maksudnya sebagai suatu apresiasi buat diri sendiri juga dibilang. Ya, betul, Kak. Saya dipercayakan untuk berbicara dengan satu pimpinan. Ya, betul. Betul sekali. Itu salah satu momen yang berharga untuk saya sendiri. Karena tidak bisa didapatkan oleh teman-teman saya tidak bisa lakukan, tidak ada kepercayaan diri untuk mereka bisa lakukan itu. Beda dengan saya tuh, Kak. Nah, kemudian yang kedua, tentunya pengalaman yang saya dapatkan pada saat himpunan yang tidak bisa juga dilupakan adalah bagaimana relasi dengan kampus-kampus lain ataupun teman-teman di luar sana begitu lumayan cukup banyak lah, Kak. Ketika kita misalnya kita khususnya menjadi ketua himpunan itu kalau bisa dibilang relasinya kita di luar dengan ketua-ketua yang lain di luar ataupun pengurus-pengurus yang lain itu lebih baik dibandingkan dengan teman-teman yang tidak menjalani organisasi di himpunan ataupun tidak menjadi ketua himpunan begitu ya istilahnya, kata. Iya. Ada relasi ataupun komunikasi yang tidak diketahui sama teman-teman yang lain sedangkan kita ketahui. Betul. Dan seperti itu yang ada info-info yang teman-teman tidak ketahui sedangkan kita ketahui. Nah, mungkin salah satunya jadi punya banyak teman di semua kampus. Ya, betul, Kak, salah satunya itu. Nah, kalau ada apa-apa juga di luar sana tentang khususnya tentang jurusan farmasi ataupun ada kegiatan kefarmasian untuk yang mencakup seluruh mahasiswa farmasi misalkan di Indonesia Timur ataupun di seluruh Indonesia, tentunya yang diajak komunikasi tentunya kita yang pertama adalah kita sendiri sebagai ketua, tidak mungkin yang lain. Betul, itu salah satu momen yang salah satu yang momen berharga yang didapatkan pada saat menjadi ketua himpunan. Tentunya teman-teman juga sudah dapatkan itu ataupun akan dapatkan nanti. Saya harap itu bisa dimaksimalkan karena itu tadi hanya kita yang bisa dapatkan, teman-teman yang lain tidak, Pak. Iya, betul. Kita sebagai ketua saja yang dapat. Ya. Kalau ada apa-apa, misalkan ada kegiatan yang hubungi dekan, hubungi rektor untuk hadir itu kita, Pak, bukan yang lain. Jadi yang ditahu itu cuma kita, bukan yang lain. Nah, setelah misalkan kayak kemarin setelah menjabat sebagai ketua himpunan dimisioner, bahkan dimisioner setelah setahun ataupun setelah 2 tahun, kita kembali ke kampus ketemu dengan pimpinan, dia kenal kita, kamu bikin di sini, nak. Itu yang disapa kita sama pimpinan kampus. Iya. Tentunya itu juga ada perasaan bagaimana kalau kita disapa seperti itu dengan pimpinan kampus. Masih kenal aja ini Bapak. Iya, masih kenal. Iya, cocok. Iya, Kak. Ada pengalaman seperti itu. Biar poleng ya kalau ke kampus Ki. Masih kenal Ki kayaknya. Ya, betul. Masih ada Ji poleng. Kalau saya mungkin itu Ji. Masih ada kan? Masih ada kan? Masih ada Ji. Ada, Kak. Pak Tuan yang pindah. Oh, pindah ke mana? Kurung. Kenapa ini jaringannya Junet kah? Ke Perpus kita udah bilang. Ke Perpus kayaknya udah bilang juga. Ke Perpus. Ke Perpus, Kak. Oh, iya. Kau ya Junet kemarin. Bagaimana itu? Apa momen paling tidak bisa kau lupa? Mungkin kayaknya demo jadi. Kalau momen yang banyak, Kak. Demo ke semua. Kalau membicarakan program kerja, Kak. Kalau membicarakan program kerja yang paling berkesan itu farmasi Pagantanya angkatan 2019 karena dari 1 tahun mungkin itu periode yang bisa dudukkan dari seluruh keluarga mahasiswa farmasi gitu, di masa periode itu. Karena kalau di program kerja dari penggarapannya sampai hari WH-nya, kalau mungkin berbuat yang lain-lainnya sering dicoba kepimpinan dan relasi dari kampus farmasi ke kampus lain yang menurutku yang paling ada dibawa dan kurasakan perkenalkan jurusan farmasi sama jurusan lain sama fakultas lain di UIN. Jadi yang kurasakan sendiri sekarang kalau mungkin ke kampus baru kan kurasa masih di gerbang dan keluar sudah putus penglihatan dengan orang-orang yang kenal dan banyak juga orang yang kenal
juga yang terasakan juga sekarang, yang misalnya kau pergi ke bazarnya jurusan lain, fakultas lain, yang selalu ke bawah adik-adik, sampai sekarang adik-adik sendiri yang jalan masing-masing. Kalau ada kegiatan-kegiatan misalnya fakultas yang lain yang kurasakan dulu waktu itu masih pengurus belum menjadi ketua HMJ masih malu-malu untuk bergabung dengan jurusan lain, fakultas lain. Sekarang adik-adik pun dia jalan masing-masing, penting itu terbawa. Ada pernah nih diperkenalkan sama fakultas lain, fakultas lain. Sama kemarin bazarnya fakultas adik-adik di DMS Bypass, semua fakultas terasa ada di UIN. Ternyata sudah dikenal memang fakultas kesehatan sama farmasi dengan fakultas lain. Berarti memang kemarin waktu jadi ketua HMJ sangat vokal akhirnya banyak relasi-relasi di luar yang manggil jadi pembicara lah, apakah terbangun dengan sampai diundang nih Mbak dialog, diundang jurusan lain bawa materi satu kebanggaan sendiri juga. Mungkin sudah tersampaikan juga tadi dari Wawan itu. Kalau Indra, kemarin Indra, apa momen yang tidak bisa lupa waktu jadi ketua HMJ? Kalau dengar suara aku Kak? Iya, dengar. Kalau untuk momen-momen yang tidak lupakan selama menjabat jadi ketua HMJ, ya paling memorable yang kemarin Kak, yang mungkin rekor yang musim yang terlama. Oh iya, betul. Itu musim lama sekali. Saya lihat juga di FGD, tapi saya tidak ada kayaknya waktu itu. 5 hari kalau nggak salah Kak. 6 hari 5 malam. Ngerinya. 6 hari 5 malam Kak. 6 hari 5 malam Kak. Kalau untuk momen yang tidak bisa dilupa Kak kemarin waktu selama menjabat, selain mungkin kalau yang permasalahan musim Kak, dari saya pribadi lumayan banyak Kak kemarin, karena terlebih apalagi mungkin Kak banyak ada beberapa proker yang tidak sempat terlaksana, apalagi mungkin yang kayak Alfasi kemarin Kak, sampai hadir nama Alfasi, dan mungkin juga dengan bantuan dan kegigihannya teman-teman pengurus Kak, lagi-lagi saya selalu hilang Indra. Ngelek pendek. Iya, kalau mengemel gitu Kak mati. iya. Beda satu Padil, halo. Beda anak-anak. Halo Kak. Iya, halo. Ngelek kok. Sampai mana tadi kedengaran Kak? Alfasi. Oh, iya, Alfasi sama mungkin ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sempat kemarin yang terlaksana, karena memang mungkin saya akui Kak, kemarin saya kekurangan dari sebelum memang menjabat, karena kurang relasi memang sama senior, karena sebelumnya memang telat jadi kema. Tapi kemarin yang ada yang menurutku pribadi dan dari teman-temanku juga yang bilang ke saya Kak, karena lumayan ada relasi sama keakrabanku sama dosen-dosen di kampus, jadi untuk kemarin Kak kegiatan dan urusan-urusan lain yang urusan lainnya Kak kemarin, untuk perizinan dan untuk kegiatan kemarin aman-aman terus ya Kak, sampai kemarin juga dananya Alfasi yang alhamdulillah cair Kak, yang kemarin bertahun-tahun mandat untuk pencairannya. Mandat deh. Kayak pekerjaan itu pekerjaan fakultas lagi, apalagi rumah sakitnya UIN. Rumah sakitnya UIN. Tidak lanjut. Iya. Begitu Arif, pengalamannya para ketua HMJ di atasmu. Memang banyak kendala dan banyak momen-momen yang tidak bisa dilupa. Kalau saya kemarin momen tidak bisa saya lupa itu waktu ngumpul semua angkatan waktu 1 dekadenya MJ Farmasi.
One dekade. Itu Indra kayaknya menjadi maba di Indra. One dekade. Iya kak, maba kak, angkat tenan. Iya, angkat tenan tahu kemana-mana itu, ngeri. One dekade. Saya mau tanya Arif. Menurutmu Arif, demo itu penting kah? Mana demo itu penting menurutmu? Kalau misalnya kau dibenturkan dengan ada kuliah pada pagi hari itu dengan demo, mana kau pilih? Kalau dari saya, aku lihat bagaimana perihal kuliahnya itu tentang apa dan apa yang dilaksanakan di dalam perkuliahan, dan demo juga sama-sama penting. Sama-sama penting. Oh, sama-sama penting Kak? Iya, sama-sama penting. Mana kira-kira yang kau dahulukan? Agak berat sih. Kalau dari saya Kak, diri pribadi saya kalau menentukan, kalau sama-sama penting dan saya mengetahui dua-duanya ini sangat penting semua. Kalau pribadi saya itu agak bagaimana nih Kak, kayak susah menentukan Kak, karena saya juga ya kalau dari realistis saja tuh Kak, kalau saya juga betul. Alhamdulillah kan ini dapat program siswa dan memang dituntut masalah akademik itu harus bagus terus, tidak boleh jelek. Tetapi kenyataannya ada yang jelek juga di saya Kak. Dan, sempat bermasalah kemarin dia waktu mau jalan ketua MJ. Iya, sempat ya. Agak lama itu urusannya Kak. Iya, dipahami. Begitu kalau realistis saya Kak, begitu nih Kak. Yang demo tahu Kak, ada Junet tahu Kak yang gantikan ke demo. Ada jadi masalahnya tidak selamanya tahu Junet mau dikuin. 7 tahun balik ke 7 tahun. Junet mau 7 tahun bisa. Tapi kan Arif mau tadi tahu bangun chemistry dengan pengurusnya dengan mau mengulang. Itu mau kita. Ya. Iya. Pesan singkat untuk mahasiswa atau Arif atau siapapun yang masih di kampus. Pesan-pesannya lah, singkat mau karena 6 menit mami. Siapa bagus ini paling tua dulu di Wawan. Untuk ber-HMJ Wan, pesan-pesannya. Singkat mau. Ya Kak. Pesan-pesan untuk ber-HMJ kalau saya ya jalani yang memang menurutmu harus mau jalani. Lakukan yang menurut harus melakukan. Iya, lakukan dan jalani apa yang menurutmu itu harus kau lakukan dan kau jalani. Ya. Iya, cocok. Okay. Fadil ya, kalau untuk pesanmu untuk mahasiswa ataupun teman-teman di HMJ. Pesanku mungkin tadi yang bilang kawan itu Kak, salah satu sebenarnya motoku lakukan yang terbaik menurut kalian. Jadi kalau ada yang terbaik menurut kalian ya lakukan terbaik menurutnya kepengurusannya Arif. Terus yang kedua, jangan lupakan kuliahnya baik-baik, tapi dengan catatan ya ada tanggung jawab juga di himpunan, otomatis harus beriringan bersama. Mungkin sama. Kalau yang paling mau yang saya sampaikan, jangan terlalu banyak program kerja. Oh iya, itu. Biar sedikit itu. Biar sedikit yang penting berbobot begitu. Iya, penting berdampak deh. Ada kualitasnya. Indra. Kualitas begitu Kak. Indra. Ya Kak. Kalau saya Kak untuk ke pengurusnya Kak atau ke mahasiswa farmasi secara keseluruhan? Secara keseluruhan saja. Boleh. Secara keseluruhan. Oh iya Kak, mungkin agak berat memang di masanya sekarang Arif, apalagi mungkin sampai sekarang belum sempat lihat maba secara langsung. Mungkin ada beberapa yang sempat datang waktu dipanggil, tapi mungkin tidak semuanya, tidak sempat kumpul secara langsung. Tidak ada kontak fisik, jadi mungkin jadi salah satu tugas tersendiri untuk bagaimana yakinkan dan pahamkan gitu yang kemarin sempat dilakukan kita tiap hari, mungkin dengan pengumpulan, dengan pemahaman nilai-nilai yang ada di farmasi. Jadi mungkin agak
perlu jadi perhatian sedikit untuk dicarikan metode, sama mungkin dicarikan bagaimana supaya tetap berkelanjutan ini nilai-nilai sama poin-poin yang secara berkelanjutan terus disampaikan dari masa ke masa. Sama mungkin Kak, terkhusus untuk pengurus sendiri, minta tolong ditanamkan untuk pengurus-pengurusnya untuk jadikan HMJ memang jadi nomor satu. Jadi ketika misalnya ada apa-apa, karena sering sekali Kak, gampang sekali cekcok, terlebih mungkin di masa transisi kepengurusan yang ada 2 angkatan Kak, dan sampai 3 angkatan. Nanti mungkin di masanya Arif ada 2019 sama 2020 Kak yang jadi pengurus. Jadi minta tolong ditanamkan untuk memang HMJ-nya yang dilihat. Jadi ketika misalnya ada apa-apa, tidak mudah. Iya, lanjut dulu, Junet. Ngelek lagi Kak. Iya, berhenti. Iya, itu pesannya Indra, Arif. Tolong, pengumpulan itu penting. Ngelek tadi Kak. Iya, ngelek. Pengumpulan itu penting untuk menanamkan nilai-nilai. Junet, singkat Junet. Kalau dari saya Kak, kalau dari saya khususnya depannya jangan batasi diri buku farmasi saja, kembangkan diri sebagai mahasiswa. Sesungguhnya kalau terkhusus Arif dan pengurusnya, ingat bukan cuma ketua HMJ yang kita pegang, tapi selaku ketua komisariat nanti juga sama selaku ketua juga. Jadi sebenarnya untuk Arif untuk ini melihat senior-senior itu sebelum mereka menjadi ahli semuanya pernah menjadi pemula. Jadi kurangi proses dan perbanyak proses nanti. Cocok. Iya, karena itu nih kelebihannya kita di Farmasi UIN, kalau kita sudah jadi ketua HMJ, otomatis sudah pegang jadi ketua komisariat dan sudah jadi ketua Kemafar juga. Langsung 3 isinya CV. Banyak. Mungkin begitu saya dulu, Di. Nantilah kita cerita-cerita lagi. Sebenarnya tadi saya sore-sore saya rindu dengan kampus, Ji. Jadi saya bilang saya hubungi coba ketua-ketua HMJ dulu pada masanya. Siapa tahu bisa kita cerita-cerita. Tanya-tanya Arif juga supaya ada kita titipkan sama Arif. Bisa ada majukan HMJ ke depannya, bisa ada majukan farmasi ke depannya. Thank you atas waktunya semua, Dik. Saya ganggu waktunya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.